Ada hal-hal dalam sejarah yang seharusnya tidak dibuka kembali. Selamat datang di waktu terlarang. Bayangkan malam gelap di samudra luas, hanya bulan pucat yang menggantung, memantul di riak ombak yang tak pernah berhenti bergerak. Dari jauh, samar-samar terdengar teriakan, suara besi beradu, ledakan meriam, dan kemudian hening. Yang tersisa hanyalah laut. Tapi laut itu bukan laut yang sama. Airnya berwarna merah, seolah baru saja menelan ratusan jiwa. Sejak dahulu, laut bukan hanya jalan menuju negeri jauh, melainkan panggung kejahatan terbesar yang pernah dikenal manusia. Bajak laut, mereka muncul tanpa peringatan, menyerang dengan brutal, lalu lenyap ditelan kabut. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dari sekedar perampokan. Para pelaut menyebutnya samudra berdarah. Bukan sekedar kiasan, tapi keyakinan bahwa ada bagian dari samudra yang haus darah manusia, bahwa bajak laut hanyalah perpanjangan tangan dari kutukan yang lebih tua dari peradaban itu sendiri. Hari ini kita akan menyusuri sejarah gelap itu. Dari abad pertengahan, dari perairan yang tenang namun menyimpan ribuan jeritan, kita akan membuka lembaran yang sudah lama terkubur. Namun, sebelum kita menyelam lebih jauh, mari kita mundur sejenak. Mari kita pahami dulu mengapa laut selalu menjadi tempat lahirnya misteri. Sejak ribuan tahun lalu, laut adalah nadi kehidupan. Di atasnya, kapal-kapal membawa rempah dari timur, emas dari Afrika, kain sutra dari Cina, hingga budak dari tanah asing. Samudra menghubungkan kerajaan, agama, dan kebudayaan. Namun, di balik kejayaan perdagangan itu, selalu ada bahaya yang mengintai. Semakin kaya muatan sebuah kapal, semakin besar pula incaran yang mengikutinya. Dan di titik itulah lahir mereka yang kemudian dikenal sebagai bajak laut. Bajak laut abad pertengahan bukanlah sekedar bandit. Mereka adalah mimpi buruk yang menyeberangi batas logika. Dari Skandinavia ke Laut Tengah, dari Jepang ke Nusantara, hampir setiap wilayah besar punya cerita sendiri tentang bajak laut yang mengubah laut menjadi kuburan raksasa. Bayangkan kapal dagang Venesia yang berlayar menuju Konstantinopel. Dari kejauhan, kabut menipis dan terlihat layar hitam dengan lambang tengkorak. Teriakan panik pun pecah, namun sudah terlambat. Dalam sekejap, meriam meraung,
dan dek kapal berubah menjadi ladang darah. Di pesisir Tiongkok, abad ke-14, saat para petani dan nelayan berlari meninggalkan desa mereka, dari laut, puluhan kapal kayu mendekat. Para perompak Wokou dari Jepang, desa itu akan habis malam itu juga, dan laut di depannya akan merah oleh darah. Laut adalah kehidupan, tapi di tangan bajak laut, laut juga menjadi jalan kematian. Tapi, apakah mereka muncul begitu saja? Apakah bajak laut hanya gerombolan bandit yang haus emas dan perak? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke masa ketika peradaban besar runtuh, ketika kekuasaan di laut goyah, dan ketika manusia mulai mendengar bisikan gelap dari ombak. Jauh sebelum bajak laut dikenal, Kekaisaran Romawi runtuh. Mediterania kehilangan penjaganya. Kekosongan itu segera dipenuhi oleh kelompok-kelompok perompak yang menyerang kapal dagang. Dari sanalah nama-nama besar muncul. Aruj dan Khairuddin Barbarossa yang bukan hanya perampok, tapi juga pejuang politik. Mereka mengibarkan bendera Utsmaniyah, menyerang kapal-kapal Kristen, dan perlahan-lahan namanya berubah jadi legenda yang menakutkan. Namun, Mediterania hanyalah satu sisi. Di Eropa Utara, bangsa Viking mulai berlayar dengan kapal panjang mereka. Mereka datang seperti bayangan. Desa pantai dibakar, biara dirampas, dan mereka menghilang sebelum bantuan datang. Bagi orang Eropa, kabut pagi di laut tak lagi indah. Itu berarti kematian bisa datang kapan saja. Dan di Asia Timur, muncul bajak laut Jepang yang dikenal sebagai Wokou. Dengan kapal kecil dan cepat, mereka menyerang pantai Tiongkok dan Korea. Tidak hanya menjarah, catatan lama bahkan menyebut mereka melakukan kanibalisme pada tawanan. Sebuah kisah yang membuat samudera berdarah bukan sekedar mitos, tapi kenyataan. Sementara itu, di Nusantara, laut rempah yang menghubungkan Maluku, Jawa, Malaka, dan India menjadi ladang emas. Kapal dagang Arab, India, hingga Tiongkok kerap disergap perompak lokal. Dalam cerita lisan Bugis dan Makassar, sering disebut tentang kapal hantu yang muncul setelah pertempuran dengan air laut berwarna merah menyala. Mereka semua, Viking, Barbarossa, Wokou, perompak Nusantara, punya latar belakang yang berbeda. Namun satu hal yang menyatukan mereka, laut yang dipenuhi oleh darah. Tapi, apa yang membuat mereka begitu ditakuti? Apakah hanya karena kekejaman mereka, atau ada sesuatu yang lebih simbolis
lebih mistis yang membuat nama bajak laut selalu dibisikkan dengan rasa takut? Untuk menjawabnya, kita harus melihat satu lambang yang sampai sekarang melekat erat di imajinasi kita, bendera tengkorak. Laut adalah dunia tanpa hukum, dan di dunia seperti itu, sebuah simbol sering lebih menakutkan daripada ribuan pasukan. Bayangkan, sebuah kapal dagang berlayar di Laut Tengah. Dari kejauhan, sebuah layar hitam pun muncul. Semakin dekat, terlihat gambar tengkorak dengan tulang bersilang. Tidak ada suara meriam, belum ada panah yang dilepaskan, tapi semua awak kapal itu sudah gemetar. Itulah kekuatan bendera tengkorak yang kini kita kenal sebagai Jolly Roger. Asal-usulnya masih misterius. Beberapa catatan menyebut ia pertama kali muncul di Laut Mediterania, dibawa oleh bajak laut yang terhubung dengan ordo rahasia. Ada pula yang percaya bendera itu dilukis dengan darah manusia sebagai bagian dari ritual sebelum berlayar. Apapun kebenarannya, simbol ini punya pesan yang sangat jelas. Serahkan barangmu, atau laut akan menelan nyawamu. Namun, apakah cukup hanya dengan bendera untuk menakut-nakuti dunia? Tidak. Bajak laut tahu bahwa teror harus dijaga dengan ritual, dan ritual itu seringkali berlumur dengan darah. Beberapa catatan abad pertengahan menyebutkan kebiasaan bajak laut untuk mempersembahkan darah sebelum berangkat. Ada yang menyayat telapak tangannya, meneteskannya ke laut. Ada yang lebih ekstrim, mengorbankan tawanan, bahkan sesama kru yang dianggap melanggar kode kapal. Di Asia Timur, para wokau Jepang dikenal melempar kepala korban pertama mereka ke laut. Mereka percaya bahwa roh laut akan memberi mereka angin baik. Di Nusantara, perompak Bugis diyakini menenggelamkan ayam jantan merah sebagai simbol darah agar badai tidak datang di perjalanan. Dan di Eropa ada legenda tentang bendera merah darah. Jika itu dikibarkan, berarti kapal bajak laut tidak akan memberi ampun. Semua orang di kapal target akan dibantai habis. Inilah yang membuat orang menyebut laut itu haus darah, karena setiap kali berlayar, bukan hanya emas yang hilang, tapi juga nyawa. Tapi bagaimana kehidupan mereka sehari-hari? Kalau benar laut dipenuhi darah, bagaimana para bajak laut bisa bertahan hidup di atas kapal kecil selama berbulan-bulan? Apakah mereka hanya mesin pembunuh? Ataukah mereka juga manusia biasa dengan kebiasaan, aturan, bahkan mimpi? Mari kita intip kehidupan gelap di atas kapal. Bayangkan kapal kayu sepanjang 20 meter penuh sesak dengan 50 orang. Panas, bau keringat, bau mesin, dan aroma garam laut bercampur menjadi satu. Itulah rumah para bajak laut. Mereka bukan orang sembarangan.
sebagian adalah pelaut yang membelot, sebagian lagi budak yang kabur. Ada pula tentara bayaran yang lelah dengan peperangan. Kapal bajak laut adalah rumah bagi mereka yang ditolak daratan. Namun, meski kacau, mereka punya kode rahasia. Aturannya sederhana, tapi kejam. 1. Rampasan perang dibagi rata, kecuali kapten mendapat 2 kali lipat. Siapapun mencuri dari kru lain, hukumannya adalah dipotong telinga atau ditinggalkan di pulau kosong. Pertengkaran hanya boleh diselesaikan lewat duel resmi, seringkali dengan pistol 1 peluru atau pedang sampai salah satu tewas. Hidup mereka keras, makanannya hanya roti keras, ikan asin, atau daging yang sudah busuk. Minuman mereka rum. Minuman itu bukan sekedar penghangat, tapi juga pelipur lara, obat bagi rasa takut. Namun jangan salah, di sela kekejaman mereka juga manusia. Mereka menyanyi dengan seruling kayu, menari di dek saat malam tenang, bahkan beberapa membawa burung beo atau monyet sebagai teman. Tapi setiap kali ombak besar datang, wajah mereka berubah. Ketika badai mengguncang, banyak yang berlutut, berdoa pada dewa laut atau roh arwah yang mereka percayai. Bahkan bajak laut paling kejam pun tahu bahwa musuh sejati mereka bukan manusia, tapi lautan itu sendiri. Dan saat mereka bertemu musuh di laut, namun semua ritual, semua kode, semua nyanyian tidak ada artinya ketika 2 kapal berhadapan. Saat itu hanya ada satu hukum, yaitu hukum darah. Bayangkan fajar yang tenang, angin lembut membawa kapal dagang melaju pelan. Lalu tiba-tiba dari balik kabut terdengar suara meriam, siap tembak. Ledakan menggetarkan udara, bola besi menembus lambung kapal, kayu berterbangan, orang-orang berteriak. Dalam sekejap, laut tenang berubah jadi neraka. Bajak laut tidak sekedar menembak, mereka merapatkan kapal mereka ke target dengan grappling hook, kait besi yang dilempar agar kapal terkunci. Lalu dengan pedang, cutlass di tangan, mereka melompat ke dek musuh. Pertempuran jarak dekat pun pecah, pedang beradu, pistol api ditembakkan, dan darah mengalir deras di papan kapal. Seorang saksi mata Portugis abad ke-14 menulis, laut di sekitar kapal bukan lagi biru, melainkan merah, penuh dengan tubuh yang terapung. Burung camar berputar-putar, menungcik, mematuk mata mereka yang belum benar-benar mati. Inilah alasan mengapa orang menyebutnya samudera berdarah. Bukan karena laut itu memang merah, tapi karena terlalu banyak nyawa yang tumpah ke dalamnya. Di balik pertempuran, di balik harta yang mereka rampas, banyak yang percaya bajak laut membawa sesuatu yang lebih, kutukan. Ada kisah kapal hantu yang muncul setelah pertempuran. Ada bisikan tenang jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa pulang, terjebak selamanya di ombak. Dan untuk itu,
kita harus masuk ke bagian paling gelap dari legenda bajak laut, kisah kapal-kapal hantu. Setiap pelaut punya satu ketakutan yang sama, bukan badai, bukan meriam musuh, tapi kapal hantu. Cerita ini sudah ada sejak abad pertengahan. Ada kapal yang terlihat di kejauhan, layarnya robek, kayunya lapuk, tapi ia berlayar tanpa awak. Kadang terdengar suara rantai beradu atau nyanyian samar dari kejauhan. Namun saat didekati, kapal itu hilang begitu saja. Di Eropa, kisah paling terkenal adalah The Flying Dutchman. Kapal ini konon dikutuk untuk berlayar selamanya, tanpa pernah bisa merapat ke darat. Kaptennya, Van der Decken, disebut menantang Tuhan dalam badai. Akibatnya, ia dan seluruh krunya terjebak di antara dua dunia, hidup dan mati. Tapi, kisah serupa juga ada di Asia. Di Jepang, pelaut takut melihat kunayure, roh-roh korban kapal karam yang datang meminta air. Mereka membawa ember yang bocor. Siapapun yang memberi air akan tenggelam bersama mereka. Sementara di Nusantara, ada cerita tentang kapal tanpa awak yang muncul di Selat Malaka. Dari jauh terlihat seperti kapal dagang, tapi saat didekati, deknya penuh darah dan tidak ada satupun manusia di dalamnya. Cerita-cerita ini menyebar dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, itu hanya mitos, tapi bagi pelaut yang hidup dengan laut setiap hari, kapal hantu adalah peringatan bahwa laut tidak pernah mengembalikan semua yang ia ambil. Tapi mengapa laut begitu identik dengan kutukan? Apakah hanya karena orang sering mati di sana? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat laut tidak pernah bisa dianggap sekedar air asin? Ada kepercayaan kuno bahwa laut menyimpan ingatan. Setiap teriakan yang pecah di atas ombak, setiap tetes darah yang jatuh ke air, tidak pernah benar-benar bisa hilang. Mereka menyatu dengan arus, mengalir dari generasi ke generasi. Itulah sebabnya banyak bajak laut percaya bahwa semakin banyak mereka membunuh, semakin besar peluang mereka mendapat perlindungan laut. Tapi ada harga yang harus dibayar. Seorang penulis Italia abad ke-15, para perompak Barbarossa tidak hanya mengibarkan bendera merah, mereka juga mengikat tawanan di tiang kapal, membiarkan darahnya menetes ke laut. Mereka percaya semakin merah air di sekitar kapal, semakin kecil kemungkinan badai menghantam. Dan di Nusantara ada catatan lisan tentang lambung merah, kapal perompak yang lambung kayunya seakan berwarna darah. Konon warnanya bukan cat, melainkan noda yang tak pernah hilang meski sudah dicuci ombak bertahun-tahun. Kutukan laut bukan sekedar cerita seram, ia adalah cermin bahwa manusia yang mengotori laut dengan darah akhirnya akan ditelan oleh laut itu sendiri.
Namun, apakah semua bajak laut berakhir demikian? Tidak semuanya. Beberapa meninggalkan jejak yang begitu besar hingga sejarah mencatat nama mereka. Tapi meski tercatat sebagai legenda, bayangan kutukan tetap mengikuti mereka. Nama Khairuddin Barbarossa masih disebut dalam buku sejarah, dianggap pahlawan oleh bangsa Utsmaniyah. Tapi momok menakutkan bagi bangsa Eropa. Nama Edward Teach, si Blackbeard, dari abad setelahnya digambarkan sebagai iblis laut yang bahkan setelah kepalanya dipenggal, tubuhnya masih berjalan beberapa langkah sebelum jatuh. Di Asia, nama Wokou menancap dalam memori bangsa Tiongkok, tidak hanya sebagai perampok, tapi juga sebagai pengingat masa ketika laut mereka dipenuhi teror. Di Nusantara, kisah Lanun dari Sulu dan perompak Bugis membuat pedagang Arab dan India gentar melintasi Selat Malaka. Nama-nama itu abadi, tapi abadi bukan berarti damai, karena hingga kini cerita-cerita menyeramkan tentang mereka masih hidup, diceritakan ulang oleh para pelaut, seakan-akan mereka tidak pernah benar-benar mati, hanya berpindah dari laut ke ingatan manusia. Dan akhirnya kita kembali ke laut itu sendiri, samudra, hamparan luas yang tenang di permukaan, tapi menyimpan begitu banyak rahasia di bawahnya. Apa yang membuatnya begitu menakutkan? Mungkin bukan karena bajak laut, bukan karena badai, bukan karena gelombang. Mungkin karena laut adalah cermin dari manusia, ia hanya memantulkan apa yang kita lakukan padanya. Malam kembali, ombak kembali berbisik. Laut yang kita pandang hari ini adalah laut yang sama dengan ribuan tahun yang lalu. Laut yang pernah memantulkan layar hitam Viking, meriam Barbarossa, teriakan Wokou, dan nyanyian perompak Nusantara. Airnya mungkin tampak biru, tapi jika kau dengarkan baik-baik, ombak itu masih membawa gema jeritan lama. Jeritan para pelaut yang tidak pernah kembali. Jeritan yang memberi laut ini namanya Samudra Berdarah. Dan mungkin saat kau berlayar suatu malam, kau akan melihat sebuah kapal samar dengan layar robek melintas pelan di kejauhan. Kau memanggil, tapi tidak ada jawaban, hanya bisikan angin. Dan saat itu kau berkedip, kapal itu sudah menghilang. Apakah itu hanya bayangan, atau apakah itu jiwa-jiwa bajak laut abad pertengahan yang masih berlayar mencari darah baru untuk memenangkan samudra? Jawabannya hanya laut yang tahu.